gambarnya sudah selesai gambar dia bilang dan sudah selesai. Hari ini siapa aja tidak masuk? Siapa? 3 orang, siapa aja? Nadia, Nadira siapa? Jadi yang mau masuk 3 orang ya. Sebelum mulai kegiatan pengajaran ibu akan bersepakat dengan kalian. Jadi pelajaran hari ini sebenarnya kalian itu kondisi ya dalam pelajaran itu kalian dapat informasinya dengan baik dan materi yang kalian dapatkan juga kalian memahaminya dengan baik. Jadi materi hari ini kita mempelajari tentang tentang pola bilangan. Ini ada yang tahu apa itu pola bilangan? Sudah pernah dengar? Belum? Apa? Nanti kita akan belajar apa itu pola bilangan. Sebenarnya aku akan menyampaikan capaian dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pola bilangan dan dapat menentukan bilangan yang muncul berikutnya dari bilangan. Jadi kalian akan memahami tentang pola bilangan itu apa, dan kalian dapat menentukan bilangan yang muncul berikutnya dari suku pola bilangan. Siapa atau apa pola bilangannya? Sebelumnya kalian pernah dapat materi tentang bilangan di kelas 7 mungkin? Pernah? Mungkin ada yang ingat apa itu macam-macam dari bilangan apa aja tadi? Ada banyak. Angkat tangan. Bilangan pecahan. Apa lagi? 5. Tahu. Apa lagi? Ya, bilangan 5. Apa lagi? Bilangan asli. Bilangan asli. Siapa lagi? Bilangan jasa. Apa lagi? Bilangan rasional. Apa lagi? Ada yang masih ada? Ya. Jadi yang anak-anak sebutkan tadi itu adalah macam-macam dari bilangan. Jadi bilangan itu merupakan materi syarat untuk kita belajar tentang apa itu pola bilangan. Jadi dia menggunakan hubungan. Jadi sebelum kita belajar tentang pola bilangan, kita tahu apa itu bilangan. Sini. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat misalnya satu rumah ya? Kalian makan, kalian melihat ada rumah misalnya ya, misalnya ada rumah dia mempunyai nomor rumah misalnya 1, 3, 5, 7. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika melihat satu rumah dengan nomor rumah seperti 1, 5, 3, ya? Di sini ada nomor. Apa lagi? Rumah deretan bilang ganjil. Ada lagi? Oke, baik. Kemudian, apakah terdapat selisih dari nomor rumah tersebut atau tidak? Ada selisih nggak? Kalau 357 ada selisih? Ada. Nah, kemudian jika terdapat selisih kan kalian nggak ada selisih ya? Nah, jika terdapat selisih, berapa selisih dari nomor rumah selanjutnya? 9. Nah, perhatikan di sini. Mereka nggak dari sana. 1 ke 3 selisihnya berapa? 2. 2. 3 ke 5 selisihnya berapa? 2. 5 ke 7? 2. Nah, ini kan selisihnya 2 semua ya. Berarti kalau nomor selanjutnya sudah berapa? 9. Selisihnya 2. Kalau selanjutnya berapa? 9. Selisihnya 2. Ini merupakan contoh dari pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, misalnya kalau melihat satu nomor rumah atau di rumah atau yang rumah itu juga merupakan contoh sehari-hari dari bilangan. Jadi matematika itu terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam kelas ini juga terdapat sekolahnya. Misalnya dalam jadwal harian kalian, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, itu juga merupakan satu sekolah. Jadi pembelajaran yang pertama jam berapa sampai jam berapa. Kemudian jam keduanya jam berapa itu juga merupakan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat dalam kehidupan sehari-hari
harganya misalnya 8.000, bulan Februari dia naik lagi misalnya 12.000. Kalau dari misalnya Januari 8.000 terus bulan Februari dia naik menjadi 12.000, berapa selisihnya? Berapa? 4.000, betul. Jadi itu merupakan contoh selisih atau kalau bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Ini punya satu video tentang bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian menyimak. Jadi kalau kita lihat, ini ada awan atau serangga ya lebah yang menyengat hijau ini. Kalau diperhatikan dia dengar ada pembilangan. Oh ya. Jadi ini ada kembang biakan dari lebah. Jadi lebah itu dia biasanya enggak itu ya, kalau keluarnya selalu berkoloni, tidak hanya satu dua, dia selalu berkelompok atau berkoloni. Jadi dalam satu koloni madu itu terdapat satu ratu madu dan satu lebah betina dari
pola lingkaran pada setiap susunan tambahnya membentuk suatu pola aritmatika di mana setiap susunan menambahkan 2 lingkaran. Yang lain ada yang beda? Kamu teman di kelompok 1? Kelompok 1 sama? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Apa nih? Perhatikan ya temannya. Nanti kalau ada yang nggak sama boleh pendapat atau dibenarkan temannya biar kita bisa untuk tahu jawabannya. Ayo diperhatikan temannya. Ya, susunan 3 gambar 1 adalah 2 dan susunan 3 gambar 2 adalah 6. Untuk susunan 4 gambar 1 adalah 7 dan susunan 4 gambar 2 adalah 8. Dan seterusnya untuk susunan 5 gambar 1 adalah 9, susunan 5 gambar 2 adalah 10. Susunan 6 gambar 1 11, susunan 6 gambar 2 adalah 12. Susunan 7 gambar 1 13, susunan 2, susunan 7 gambar 2 14, susunan 8 gambar 1 15, susunan 8 gambar 2 16, susunan 9 gambar 1 17, susunan 9 gambar 2 18, susunan 10 gambar 1 19, susunan 10 gambar 2 20. Apakah ada yang beda kalau saya temannya kelompok 2? Ada yang beda? Sama ya? Iya, sama. Temannya? Untuk soal selanjutnya, pola bilangannya adalah 1, 3, 5, dan 7. Bagaimana kita mendapatkan 9 dan 11? Itu karena kita mengamati pola bilangannya. 1 ke 3 ada sisi 2, 3 ke 5 ada sisi 2, begitu seterusnya. Juga 7 ke 9 ada sisi 2, 9 ke 11 ada sisi 2. Ada yang beda? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kali 12 sama dengan 24 kali 1 N didapat sama dengan 23. Jadi perhatikan, kan yang ditanya itu dari pola yang tadi, ditanya kan kalau bilang beda 12 ya. Kan kita sudah dapat bagian tadi itu kan 2N sama dengan 2N min 1. Jadi ketika ditanya kalau bilang beda 12, kita tinggal menggantikan N-nya ini dengan 12. Jadi ditanya kalau ke 12 ya, kalau bilang beda 12. Jadi tinggal kita gantikan kalau N-nya ini dengan 12. Jadi sama kemudian sebenarnya kalau N-nya ini ganti dengan 12. Jadi 2 dikali 12 dikali 1. 2 kali 12 berapa? 12.
Diperhatikan ya temannya yang foto-foto, biar kalian juga yang lain bisa paham. Tadi kan namanya ngejelasin yang Ya nilainya itu kan 120, maka 2 dikali 120. 2 dikali 120 kawan 240 dikurangi 140. Hasilnya 230. jadi sama kayak yang tadi pertanyaannya. Sekolah bilangan ganjil itu 120, jadi sama kayak yang punya yang jadi ini-nya ditanyakan, jadi ini itu diganti dengan 120. 2 dikali 120 berapa? 240. Berarti satu berapa? Oke, jadi berapa dari pola 135 itu pola bilangan ganjil yang berikutnya berapa? Yang lain ada yang beda? Kerjanya ada yang beda? Oke, berarti kalian sudah paham tentang pola bilangan. Dan isinya pola bilangan gitu. Oke, sekarang kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Ingat silakan. Kesimpulan kalian. Perhatikan temannya kelompok 5 ya. Pola bilangan adalah kumpulan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan pola bilangan ganjil? Pola bilangan dalam pola pola bilangan yang terbentuk dari bilangan bilangan. Oke, jadi ada yang beda untuk pola bilangan dan pola bilangan ganjil sama. Oke, kalian juga sudah dapat membuat kesimpulan dari apa itu pola bilangan dan apa itu pola bilangan ganjil. Oke, berarti kalian anggap sudah paham tentang apa itu pola bilangan dan macam-macam dari pola bilangan. Oke, sekarang ke kelompok 5. Terima kasih. Oke, jadi kalian sudah paham ya tentang materi pola bilangan. Oke, jadi dari pelajaran ini mau tanya kalian gimana sudah paham? Jadi tanya lagi, apa itu pola bilangan? Dari kesimpulan yang sudah kalian buat tadi, apa itu pola bilangan tadi? Yang buat saja kelompok 5 presentasikan. Ya, siapa namanya? Siapa? Tidak. Inilah yang kuat ya suaranya. Ya betul. Semuanya diulangi, pola bilangan adalah susunan. Ya,
Kan kalian sudah paham, sudah sedikit paham, jadi tinggal menjelaskan saja apa yang kalian kurang paham. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita satu orang memimpin kita dalam doa. Siapa? Ya, kali ya, kamu lagi. Ini, kamu mulai. Apa? Dan semangat doa ya. Nah, gimana? Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekian untuk